Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min insani yafqahu qauli amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Ustazah Dr. Anda Hajah Imas Masiti MAG yang telah hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah. Yang kami hormati Kakak Ita selaku Ketua Majelis Taklim Ilmu Khadijah beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu Sofyan Aziz selaku Ketua Majelis Taklim Komplek BPK, Ibu Nur Sahla Ketua Majelis Taklim Al-Hadi Gandul, kemudian kepada ibu-ibu sesepuh, Ibu Hajah Kholik, Ibu Hajah Khadir, Ibu Hajah Darmawi, Ibu Hajah Gianto, dan Ibu Hajah Yamin, juga Ibu Hajah Gito, dan ibu-ibu hajah lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada ibu-ibu semuanya. Kemudian serta yang kami hormati dan sayangi adalah ibu-ibu jemaah pengajian Khadijah yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Puji dan syukur, alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Atas izin dan nikmatnya, khususnya nikmat iman, Islam, dan kesehatan, kita dapat berkumpul bersama di pagi yang penuh berkah ini dalam rangka pengajian rutin bulanan Majelis Ilmu Khadijah di Masjid Jami An-Nur Komplek BPK. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang hadir di sini diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah, perkenankanlah kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. 1. Yaitu pembukaan yang tadi kita sudah bersalawat bersama-sama yang dipimpin oleh Ibu Hajah Nur, terima kasih. Dan kemudian nanti dilanjutkan dengan sambutan Ketua Majelis Ilmu Khadijah yang akan disampaikan oleh Kakak Ita. Terus kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dilantunkan oleh Ibu Yuni dan sari tilawah oleh Ibu Lili. Adapun surat yang akan dibacakan adalah surat Al-Imran ayat 95 sampai dengan 97. Dan tentunya yang kita tunggu-tunggu yaitu acara tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Dr. Anda Hajah Imas Mastiti SAG, dan kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab. Dan dilanjutkan dengan pembacaan doa Bu Ustazah, karena paketnya kayaknya paket komplit ya Bu Hajah nanti ini ya. Dan diakhiri dengan penutup. Ibu-ibu yang kami hormati, demi kelancaran dan keberkahan acara hari ini, marilah kita buka pengajian pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab surat Al-Fatihah bersama-sama. Ila hadratin Nabiyul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
Dan acara berikutnya yaitu acara kedua yaitu sambutan Ketua Majelis Ilmu Khadijah kepada Mbak Ita, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang belum tahu, nama saya Ita. Terima kasih atas kehadirannya semua di undangan kami, Majelis Ilmu Khadijah, untuk bisa kita bersama-sama mendengarkan penuturan dari Ustazah Imas. Terima kasih Ustazah, dengan segala kesibukannya masih bisa memenuhi undangan kami. Aduh, sebuah kehormatan buat saya. Ya udah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kemudian silakan, mari kita bersama-sama menikmati ilmu yang akan disampaikan oleh Ustazah Imas Masiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Kakak Ita, dan tentunya acara pada pagi hari ini dapat terselenggara yaitu berkat kerjasama kita semua. Jadi kita di sini tidak ada selaku yang ketua ataupun apa, tapi kita bekerja bersama-sama bersama ibu-ibu semuanya. Kakak Ita juga dibantu oleh teman-teman, sahabat-sahabat dan ibu-ibu dari jajaran Komplek PPK. Terima kasih. Dan sambutan yang kedua, acara yang berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Yuni dan saat ditilawah oleh Ibu Lili. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah wattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Aku berlindung diri kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang musyrik. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Ka'bah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, amanlah dia
Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan surat Al-Imran ayat 95 sampai dengan 97. Terima kasih untuk Ibu Yuni dan Ibu Lili yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran beserta salih tilawahnya. Semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi kita semakin dikuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ibu-ibu semuanya, sampailah kepada acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Hajah Imas Asri MAG. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matihi tatimus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil muhasabat, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami An-Nur beserta seluruh kepengurusannya. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Majelis Taklim Ilmu Khadijah Al-Mukarramah, Ibu atau Kakak Ita. Juga yang sama-sama kita hormati guru kita khususnya Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Aziz. Ada Bu, mana dia? Bapak Ibu Hajah Sofyan Aziz, saya belum lihat orangnya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang sama-sama kita hormati pimpinan Majelis Taklim Al-Hadi Al-Mukarramah Ibu Ustazah Nuria. Juga Al-Mukarramah Ibu Ustazah Dawiyah, serta jamaah majelis taklim yang alhamdulillah, khususnya majelis taklim Masjid Jami An-Nur dan juga kajian ilmu, yaitu di bawah pimpinan Kak Ita tentang majelis taklim ilmu Khadijah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa. Pertama adalah nikmat kesempatan. Nikmat kesempatan hari ini, mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan
Dan mudah-mudahan pula hari ini bukan yang terakhir buat kita. Minta kembali kepada Allah agar bertemu lagi di hari-hari berikutnya. Bahkan di bulan yang penuh dengan kemuliaan, hari ini tepat pada tanggal 1 Zulhijjah. Luar biasa ya Bu, mudah-mudahan ketemu lagi tanggal 1 Zulhijjah tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan pula kita bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrohnya. Ibu jamaah, kalaulah tadi telah dibacakan ya satu ayat dari ayat surat Ali Imran ayat 195 sampai 97. Kita dengarkan, yang membaca mendapatkan hidayah, terutama juga yang mendengarkan pula membaca dan mendengarkan mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan dengan kajian, saya mohon maaf ridho. Hari ini kebetulan pemberangkatan kloter terakhir jamaah haji Kota Depok sebanyak 431, namun satu orang tidak berangkat karena sakit. Padahal sudah kloter yang terakhir dan gelombang yang terakhir pula untuk Kota Depok. Kita doakan mudah-mudahan sehat sehingga bisa berangkat di tahun yang akan datang. Jadi mohon maaf ridho karena kebetulan jamaah cukup banyak dari Gandul sehingga harus bisa menghadiri, dan kebetulan tadi membaca salawat dusturnya kan harus sampai selesai. Udah hatinya sih udah digandul sebetulnya Bu, mohon maaf ridho ya Bu ya. Baru datang udah buat kesalahan gitu ya. Namun insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini ada ilmu yang kita dapatkan untuk diri kita dan kita terapkan, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang akan mengangkat derajat kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Ibu jamaah, bulan ini adalah bulan Zulhijjah, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah yang dinyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi ta'ala yauma khalaqas samawati wal ard fiha arba'atun hurum. Kata Allah dalam satu ayatnya, sungguhnya aku ciptakan bilangan tahun itu ada 12 bulan ya, dan ada 4 bulan yang dimuliakan, di antaranya bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Nah, salah satunya ini yang sekarang kita hadapi ya. Dan di bulan ini ada peristiwa yang luar biasa, di mana umat Islam berkumpul dalam satu tempat, yaitu di kota Mekah Al-Mukarramah, dan melaksanakan wukuf di Padang Arafah, yaitu di bulan Zulhijjah. Kita kaji tadi ayatnya Bu, yang dibacakan oleh Ustazah ya Ibu Yuni dalam surah Ali Imran-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah wattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Tadi ayat kita dengar, katakanlah hai Muhammad, hendaklah engkau mengikuti
yaitu agama yang lurus, agama yang hanif dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, di mana agama itu insya Allah akan memberikan petunjuk buat kita, menyelamatkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Bicara masalah dunia, dunia sifatnya sementara. Tapi insya Allah dunia yang kita tempati ini adalah tempat kita menanam sesuatu kebaikan, dan kebaikan itu yang akan kita rasakan nanti di satu saat, ya, di satu hari di alam yang kekal abadi. Nah, kemudian dinyatakan pula wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk dari golongan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Tepat bulan ini. Kemudian dilanjutkan, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Yang kedua yaitu ayat yang dibacakan tadi, inna awwala baiti, sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah Baitullah yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Siapa yang awal membangun itu? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nah, sehingga di bulan Dzulhijjah ini pekerjaan-pekerjaan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu ada sejarah tersendiri. Ya, dibangunlah Ka'bah itu, kemudian di mana Nabi Allah Ibrahim itu pula meninggalkan Siti Hajar dan Ismail. Yang di kota Mekah juga ada air Zam-Zam. Itu ada sejarahnya, ya. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menikah kepada Hajar, Siti Hajar itu lama tidak mempunyai keturunan, ya, tidak mempunyai keturunan. Nah, kemudian ketika Nabi Allah Ibrahim mempunyai keturunan yang bernama Ismail, tapi diberikan ujian oleh Allah. Ya, diberikan ujian oleh Allah, diperintahkan sesuatu yang mungkin kalau anak itu masih kecil, Bu, luar biasa, sedang kita sayang, pengen ditimang. Tetapi ada satu perintah yang harus dijalankan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di mana beliau harus berpisah beserta Siti Hajar dan Ismail di padang pasir yang tandus, yang tidak ada pepohonan, bahkan adanya batu-batu besar, ya, namanya juga padang pasir, ya kan? Nah, kemudian di sanalah kenapa ada peristiwa tawaf, ada peristiwa sa'i. Kita mulai tadi dari ayat yang pertama. Kita mengikuti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, makanya ketika orang berangkat ibadah haji ada sebutan panggilan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan kalimat talbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Berarti kan panggilan. Makanya ketika orang berangkat ibadah haji berarti dia mendapatkan panggilan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Makanya kalau dalam dunia ada 3 panggilan. Yang pertama panggilan azan. Benar kan, Bu? Sesibuk apapun kita, yang namanya urusan dunia gak akan selesai. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan, panggilan azan mungkin di waktu zuhur,
Banyak juga sih yang bilang, ya Allah, belum selesai kerjaan udah zuhur. Kadang-kadang kan kita hilap ya Bu. Kadang-kadang kita hilap semacam itu. Padahal kita bersyukur, alhamdulillah datang waktu zuhur, umur masih ada. Tapi banyak pula, ya Allah belum selesai nyuci udah zuhur aja, gitu kan? Iya, betul seperti itu. Makanya ketika pekerjaan dunia itu, ya baik di kantor, orang yang beriman teguh keimanannya, ketika ada tugas, dia mengucapkan alhamdulillah datang waktu zuhur. Nah itu panggilan untuk melakukan ibadah yang luar biasa, yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan nanti di yaumil qiyamah itu yang pertama dihisab, yaitu ibadah sholat. Maka ketika ada panggilan untuk melakukan ibadah sholat, lamanya lah 5 menit kita sholat, kerjakan. Urusan dunia tidak akan pernah selesai, apalagi yang mengejar dunia, ya kan? Kadang-kadang orang yang mengejar dunia, dia tanpa ada keimanan, di situ pilar keimanannya juga tidak kokoh, pasti subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib isya. Iya, pilarnya ini udah Allah juga tahu emang saya kerja gitu ya. Oh, berarti selama ini Allah tidak tahu tentang kondisi dan pekerjaannya. Nah, seperti itu Bu. Kadang-kadang karena keimanannya, makanya kita punya kewajiban anak dan cucu kita. Yang pertama adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihi 'abdun yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali nanti dihisab, dihitung di hari kiamat adalah masalah ibadah sholat. Karena itu dengan keimanan kita, yang pertama syahadat, yang kedua adalah ibadah sholat. Di situ, ya, makanya punya tanggung jawab. Ketika ada keluarga atau anak teman kita punya sesuatu persoalan, tidak usah diributkan, tidak usah ikut campur, karena kewajiban kita juga masih ada, ya kan? Iya. Mungkin kesalahan mereka sedikit, tapi rasanya belum cukup kalau belum memberitahukan orang lain. Ada kan yang seperti itu. Nah, padahal mungkin kekurangan kita lebih banyak ketimbang keluarga yang ketika itu mendapatkan sedikit ujian dari Allah. Kedua, panggilan haji. Ya, panggilan haji. Maka Umi Kulsum bilang, panggilan haji telah tiba lagi, menunaikan ibadah panggilan Baitullah, tanah suci Makkah, ia Makkatul Mukarramah, tanah suci Makkah, ia Makkatul Mukarramah. Jadi panggilan mereka yang sekarang ini berangkat mendapatkan panggilan, kesempatan oleh Allah. Yang panggilan itu banyak orang yang punya rizki, punya harta, banyak Bu. Tetapi belum dikatakan saya belum panggilan, niatnya belum ditanamkan. Kadang-kadang kan begitu ya Bu. Ditanamkan niat, walaupun kita punya harta atau tidak, tanamkan niat dulu nih. Ketika kita sudah tanamkan niat, insya Allah kita berangkat pahalanya juga besar. Kalau sudah menanamkan niat kemudian kita belum mengerjakannya karena sesuatu sakit, harta belum cukup untuk ke sana, ya kan? Insya Allah ibu mendapatkan pahala haji karena udah niat, ya kan? Makanya niatkan dulu.
Oh iyalah, karena memang belum panggilan, jadinya saya juga belum tergerak. Niatkan, mantapkan. Innamal a'malu binniat. Sungguhnya segala pekerjaan itu tergantung daripada niatnya. Makanya niat dulu. Ya, mudah-mudahan Kak Ita mendirikan majelis taklim Ilmu Khadijah ini niatnya satu, agar ada kegiatan ibu-ibu majelis taklim komplek BPK ini ada penerus ya. Ya, guru kita beliau luar biasa dari awal membimbing majelis taklim Al-Mukarramah Ibu Ustadzah Hajah Sofian Najis. Beliau dari pertama, Bu. Ya, tapi beliau masih alhamdulillah memberikan motivasi. Insya Allah dengan tujuan yang baik, jamaahnya juga tambah berkah. Tuh, ya. Jadi panggilan. Nah, mereka di sana ketika mendapatkan panggilan tadi itu, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi ladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal lil alamin. Ayat yang tadi dibacakan. Mereka datang ke mana? Ke Ka'bah Baitullah. Bagaimana perbedaan antara haji dan umroh? Ya, sebetulnya persamaannya sama-sama melaksanakan ibadah tawaf dan sa'i. Tetapi kalau haji waktunya itu ditentukan, hanya di bulan Zulqaidah dia berangkat, kemudian Zulhijjah dia akan melaksanakan ibadah. Ya kan? Orang haji, Bu, puncaknya itu hanya 6 hari. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 hari. Maka itu kan ada orang yang berangkat ibadah haji dulu dengan furodahnya, karena alhamdulillah Allah berikan keberkahan rezeki. Dia hanya 17 hari. Kemudian yang plusnya, dia berangkat, daftar mungkin sudah 5 tahun, bisa berangkat, itu hanya 25 hari. Karena dari furoda harganya lebih turun lagi. Nah, ada yang reguler. Ya, reguler itu berangkat dari mulai berangkat meninggalkan tanah air sampai dia kembali lagi ke tanah air itu mencapai 40 hari, bahkan ada yang 41 hari. Namun nunggunya lama. Ya. Tapi kalaulah kita punya niat, saya katakan begitu, Bu. Insya Allah bisa berangkat. Loh, saya bagaimana dengan usianya udah 80 tahun pengen berangkat haji, gitu kan? Insya Allah mudah-mudahan lansia didahulukan, gitu. Tetapi ketika lagi muda, mudah-mudahan diberikan rezeki, segerakan. Iya, disegerakan untuk mendaftarnya, gitu ya. Karena dengan proses semacam itu insya Allah. Nah, ketika inna awwala baiti wudi'a lin-nas. Nah, yang pertama kali dibangun rumah di Mekah Al-Mukarramah adalah Ka'bah Baitullah, yang semua umat Islam seluruh dunia menghadap kepadanya, menghadap ke kiblat Ka'bah Baitullah. Dia mau salat zuhur, asar, maghrib, mau dimanapun, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati. Nah, itu di mana? Ya, Ka'bah Baitullah. Jadi persamaannya sama-sama. Yang ketika dia tawaf, orang umroh, haji pun tawafnya di Ka'bah Baitullah. Apakah cuma 3 putaran? Kalau umroh tetap 7 putaran. Haji pun 7 putaran. Sa'i 7 kali balik. Sama, haji dan umroh sama. Cuma tadi yang waktunya ada perbedaan. Kalau umroh tidak ada wukuf. Makanya tadi saya katakan puncaknya orang haji yaitu mulai tanggal 8 Zulhijjah. Kalaulah misalnya kita yang berada di sini, tentunya kita bisa mengikuti ya ibadah-ibadah sunnahnya. Yang pertama yaitu untuk melaksanakan puasa sunnah. Sunnah ya, Bu. Kalaupun tidak puasa tidak berdosa.
Tapi kata ibu, sayang Ji, kalau misalnya ketemu di bulan Zulhijjah tahun datang. Makanya itulah dikatakan ketika kita berada di bulan ini, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau karena belum tentu kita akan menemui kembali, tapi harapan kita panjang umur sehat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian ketika melaksanakan habis tawaf, ya kan? Kemudian di rumah Ka'bah itu ada yang dibentuk dengan sa'i, pekerjaan sa'i. Dari Sofa ke Marwah, 1. Dari Marwah ke Sofa, 2. Jadi Sofa, Marwah, Marwah, Sofa, Sofa, Marwah, Marwah, Sofa. Nah, itu 7 kali. Peristiwa yang terjadi itu tidak begitu saja. Ya, ada peristiwa penting yang harus pula kita mengetahuinya. Kemudian adanya air Zam-Zam, adanya sumur Zam-Zam. Nah, itu pun ada peristiwa pentingnya. Yang pertama, adanya sa'i karena Siti Hajar yang tadi saya katakan ditinggal oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam beserta anaknya yang bernama Ismail dalam kondisi yang luar biasa tandus. Biasanya kalau kondisi itu, ya Bu, kita pun mengikuti. Ibunya haus, apalagi yang menyusui anak, kan dia harus asupan makanan yang bergizi, ya kan? Nah, kemudian ketika itu ditinggalkan Siti Hajar dan Ismail dengan perlengkapan seadanya, bahkan kehabisan, ya Bu, air minum. Sehingga Siti Hajar yang sedang menyusui Ismail ini, Bu, Masya Allah, artinya kering ya, sehingga anak itu kurang minum. Nabi Allah Ismail alaihissalam menangis. Dia mencari air, Bu, lari ke sana, lari ke sini, luar biasa. Yang tentunya kita tidak bisa membayangkan bagaimana pada waktu itu di cuaca yang panas. Mekah sekarang lagi 48. Kita doain jamaah kita. Makanya ada himbauan para jamaah haji di waktu zuhur tidak boleh ke masjid karena sudah akan hari puncaknya. Kalau sekarang tanggal 18, berarti tinggal berapa hari lagi mereka akan melakukan wukuf. Ya kan? Selalu dihimbau. Ya. Selalu dihimbau kepada para jamaah. Jadi sekarang mah gampang, Bu. Mereka makan apapun kita tahu di sini. Sekarang menu makanannya ini difotoin gitu kan. Bahkan ya istilahnya kita tahu, oh iya, Aji ayam lagi, ayam lagi. Nikmatin. Itulah rizki yang Allah berikan. Gitu kan? Iya. Jadi mereka makan di sana, menunya kita tahu, Bu. Karena dikirim ya. Itu apalagi memang sekarang ada grup ya untuk memantau para jamaah haji kita yang ada di sana dan kita bisa memantau yang ada di sini ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika Siti Hajar mencari air ke sana ke sini, Bu, bagaimana waktu yang pada waktu itu panas di padang pasir, kita tidak bisa membayangkan keteguhan seorang ibu untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Makanya ibu adalah pilar yang luar biasa. Bagaimanapun ya Bu, pasti untuk semuanya, untuk anak-anak kita gitu kan. Kalau bahasa kita ini pala buat kaki, kaki buat kepala, itu untuk anak-anak ya. Kadang-kadang bahasanya seperti itu ya. Karena memang perjuangan ibu. Al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah pendidik yang pertama. Benar? Iya, dari mulai mau tidur sampai mau tidur lagi ibu yang mengajarkan. Mau tidur ibu ngajarkan doa. Bangun tidur, nah ibu ngajarin lagi tentang doa. Bagaimana ketika diberikan anak itu makanan kepada orang lain, ibu yang mengajarkan bagaimana cara mengucapkannya.
Dengan akhlak yang baik, bagaimana cara menanggapi atau mengambil makanan yang diberikan ibu semuanya. Makanya al jannatu tahta aqdamil ummahat. Ibu adalah surga itu di bawah telapak kaki ibu. Insya Allah mudah-mudahan semua kita termasuk. Iya. Oh, banyak kekurangannya, manusia mah nggak ada yang sempurna. Ya, tapi kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, beliau itu Siti Hajar mencari ke sana ke sini sehingga beliau menemukan, ya, bahkan di dekat kakinya Nabi Allah Ismail alaihissalam keluarlah berupa air. Dikatakan zumi, kumpul. Artinya Bu, kalau kita di lautan kan kadang-kadang apa di tepi itu ya, di pantai kan ada pasir, kita kumpulkan ya, main dengan anak atau cucu gitu kan. Nah itu kan dia kumpulin tuh airnya, ya sama tuh Siti Hajar mengumpulkan, artinya untuk minum anaknya, sehingga sekarang ini disebut dengan air zam-zam yang barokah, yang tidak pernah kering. Dan zam-zam itu adalah obat yang luar biasa, obat dari segala obat. Doa dengan air zam-zamnya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah itu Siti Hajar luar biasa Bu, sehingga beliau bisa meminum dari air itu yang tadinya beliau lelah, anaknya nangis, alhamdulillah dapat terpenuhi. Bu, air zam-zam itu mengenyangkan. Ya, bisa mengenyangkan. Karena biasanya kalau haji, dulu haji itu kan agak jauh, tidak ada kendaraan. Sehingga yang tua-tua Bu, ya pada waktu tsunami, yang tua-tua kan diberangkatkan duluan tuh ke hotel. Dia nggak ada makan Bu, hanya minum air zam-zam. Katanya kenyang, alhamdulillah, luar biasa. Ya, karena pada waktu itu kan tsunami sampai ke sana Bu, ada imbasnya. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Itu namanya kiamat sugro. Sebetulnya kiamat sugro adalah kiamat termasuk dari kematian Bu. Itu kiamat sugro, bukan kiamat yang kubro. Ya, tapi kadang-kadang baru sugro itu. Ketika dia sakaratil maut itu termasuk daripada kiamat sugro, kecil. Ya. Nah, kemudian ketika minumlah air zam-zam, Masya Allah luar biasa. Jadi sa'i ada peristiwa penting, ada yang kita ambil, bukan hanya lari sana lari sini, tapi ada sejarahnya. Ya. Kemudian di samping itu mereka yang berangkat ke sana pun ya harus mampu, kesehatannya, rezekinya, ya kan? Tadi dikatakan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, di sini dikatakan pula di ayat berikutnya, di situ ada makam Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Saya melihat gambar, kali ada gambar Ka'bah. Ya. Nah, di situ ada seperti sarang burung. Ya kan? Seperti sarang burung itu adalah di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang pertama kali menapakkan kakinya untuk membangun Ka'bah Baitullah. Makanya ada, ya Bu, ada seperti sarang burung kan ya Bu ya? Nah itu di gambar pun ada. Nah itu disebut dengan makom Nabi Allah Ibrahim, bukan kuburnya. Hanya di situ pernah telapak kaki Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya jadi makom. Ketika kita misalnya ibu ziarah ke Palestina misalnya kan gitu, di situ kan ada kubur makam Nabi Su'aib, Nabi Yusuf. Nah itu makomnya, kuburnya wallahu a'lam. Apakah ada di situ? Artinya yang pernah menapakkan kaki. Iya, yang pernah ada di sana. Dulu pernah tanya di depan masjid
di Aqsa itu ada kubur Nabi Sulaiman. Itu panjang. Teman bicara gini, Ji, memang Nabi Sulaiman ini di sini atau wallahu a'lam? Apakah ini kuburnya atau ini adalah makamnya? Ya, karena kan memang berpindah-pindah. Nah, kemudian ada juga makam-makam Nabi yang lain. Kemudian Nabi Daud juga ada di sana. Ya, jadi ketika makam Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ada yang tanya apakah ada di sana jasadnya? Saya bilang itu hanya makam. Makam itu tempat di mana ada sejarah di dalamnya. Artinya bukti itu ada sejarah. Jadi maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Ibu khususnya para jamaah umroh dan haji, ketika kita berangkat ke sana jangan takut. Allah menjamin wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke dalamnya, artinya sedang bertawaf, insya Allah Allah akan berikan keamanan, diberikan keselamatan. Walaupun ibu melihat bagaimana bersesak jejalnya, apalagi waktu haji, Bu, kita nggak jalan, kaki kita kayaknya nggak nepak, ya. Sekarang mah nggak haji nggak umroh, ya kan? Ada jamaah kemarin, Haji bisa nggak kita berangkat habis Syawalan? Mungkin senggangan. Ayo berangkat Syawal. Kemarin saya berangkat bulan Syawal. Akhirnya sama juga, penuh juga. Nah, luar biasa, ya. Jadi luar biasa, Bu, di sana. Nah, berarti ketika ditinggalkan itu hari ini juga ada sejarah. Di Zulhijjah ada kurban, iya kan? Ada pelaksanaan kurban. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah kamu dan berkurbanlah. Jadi di bulan ini luar biasa nih, ada sejarah berkurban, di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diberikan ujian oleh Allah dan bermimpi, diperintahkan untuk mengorbankan putranya yang bernama Ismail, padahal dia sudah tinggal di satu tempat yang luar biasa, sudah nanjak remaja. Nabi Allah Ismail alaihissalam disuruh dikorbankan. Bu, bagaimana itu luar biasa. Makanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia bingung, apakah ini benar perintah Allah, apa memang godaan iblis, ya. Nah, maka di sini kita puasa kadang-kadang di hari 8 dan 9 Zulhijjah. Ada juga dari tanggal 1, luar biasa, yang udah puasa, alhamdulillah ya Bu ya, sampai dengan tanggal 9 nanti ya. Karena tanggal 10-nya nggak boleh puasa. Ya, kalau Zulhijjah tanggal 10 termasuk Lebaran. Hari Lebaran nggak boleh puasa tuh, ya. Nah, kemudian hari Tarwiyah dan hari Arafah, ya, hari Tarwiyah dan hari Arafah. Nah, disebut dengan ada hari Nahar, hari pengorbanan, artinya hari korban, di mana ketika para jamaah haji dia melontar Jumratul Aqabah, ada pemotongan kurban. Bagaimana dengan peristiwa pemotongan kurban ini? Yaitu ada sejarah pula di mana Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan putranya. Luar biasa. Tadi Siti Hajar perjuangannya luar biasa, ya kan? Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan keimanannya meninggalkan anak dan istrinya, karena itu adalah perintah Allah. Dia adalah takwa yang luar biasa pula kepada Allah. Dan yang terakhir peristiwa yang terjadi, ada pengorbanan atau disuruh penyembelihan anak. Bu, itu dengan perintah yang diberikan Allah, Nabi Allah Ibrahim juga ragu, benar atau tidak, berikanlah petunjuk ya Allah. Namun seorang anak yang punya keimanan yang teguh, dia katakan, kalau memang itu adalah perintah Allah, lakukanlah ayahandaku. Gimana Bu kalau kita? Lebih baik kita korbankan harta kita semua
daripada kita mengorbankan anak. Karena kan saya bilang tadi, kepala buat kaki, kaki buat kepala, hanya untuk anak. Anak kita, Bu, dia bersedih, kita ikut sedih. Tapi belum tentu kita sedih, anak sedih. Benar kan ya? Semuanya untuk anak. Bahkan kalau maaf saya di kampung kita, buat anak ini. Iya kan, buat anak ini. Anak udah besar, buat cucu ini, gitu kan? Makanya semua anak, insya Allah anak kita adalah anak-anak yang soleh dan solihah. Iya, karena duduknya di majelis ilmu semua. Hari ini memang doa kita belum diijabah. Yakin, Bu? Yakin dengan ketentuan Allah. Pasti apa yang kita doa, apa yang kita minta, Allah akan berikan. Tetapi Allah tahu kapan ibu butuhnya, kapan ibu pentingnya, baru diturunkan. Cuma kita ketika doa pengen cepat-cepat saja. Iya. Padahal Allah sudah menyatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, insya Allah aku akan mengijabah. Tapi kata kita, nah belum juga udah sebulan ini. Kan gitu, Bu. Kalau perlu hari ini doa, besok iya. Gak seperti itu, ada proses. Dan kita juga harus introspeksi diri. Kenapa ya doanya belum juga terkabulkan? Mungkin cara berdoa kita yang salah. Tasbih sih dibaca, tapi subhanallah TV-nya ke mata, matanya ke TV. Kan gitu, Bu. Ya, insya Allah. Makanya dikatakan, kalaulah itu ayat Allah, jangan dipungkiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, maka Allah ini maha kaya. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsinya, ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung daripada sangkaan hambaku. Hambaku itu bersangka baik kepadaku, aku pun akan memberikannya. Kalau dia sangkanya buruk, ya udahlah, doa juga udah lama enggak dikabul-kabulkan. Nolak kita. Ya kan? Oh, dia nggak begitu butuh, gitu kan? Di sana ya, Bu. Jadi ketika Nabi Allah Ibrahim berdoa, ya Allah, betulkah ini? Betul, Bu. Ini adalah perintah Allah. Seorang anak dengan iman yang kuat, dia nyatakan kalau memang itu adalah perintah dari Allah, maka lakukanlah ayahandaku. Subhanallah, teriris, Bu, rasanya hati beliau. Apalagi ibundanya, anak yang disayang, bahkan di masa remajanya. Anak di masa remaja luar biasa. Nah, dengan keteguhan, dengan ketaatan, dengan ketulusan, maka Allah mengganti pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan domba. Tolong dibaca surat, ya Bu, ada di dalam surat As-Saffat ayat 102. Iya benar. Mungkin ada yang udah ini. As-Saffat ayat 102. Ayatnya baca. Ya, artinya, Bun? Artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. iya. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapat itu, termasuk orang yang sabar. Amin. Tadi yang saya katakan bahwa ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam
mengatakan kepada anaknya, aku bermimpi menyembelihmu. Tapi Ismail alaihi salam dengan penuh keikhlasan, Bu, dia menyatakan, ya Allah ayahandaku, kalau memang itu adalah perintah dari Allah, lakukanlah. Itu berarti dengan ketakwaan dan keikhlasan serta tawakal kepada Allah. Kemudian di dalam keikhlasan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, qala ya bani fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dan Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah. Bu, kalau udah mengatakan begitu, apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah akan mendapatkan yang terbaik buat kita, dan kita termasuk orang-orang yang bersabar. Kesabaran adalah kunci kesuksesan. Keikhlasan akan diganti dengan kebaikan. Itu udah pasti. Maka dikatakan juga wa qadainahu bidin azim, dan kami bebas, dan kemudian kamu tebus anak itu dengan seekor sembelihanmu yang besar. Di dalam surat As-Saffat ayat 7. Ya, dibaca, Bu. Ayat Saffat yang tadi. Ayat di sambungannya. Nah, masih tetap surat As-Saffat ayat 107. Ada benar? Ada yang udah dapat? 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami menembusnya dengan seekor hewan atau sembelihan yang besar. Iya. Jawabannya, ketika keikhlasan seseorang pasti akan mendapatkan kebaikan. Nah, tadi karena keikhlasannya Nabi Allah Ismail alaihi salam merupakan itu adalah perintah Allah, dia pasrah. Apapun yang Allah berikan, yang perintahkan, maka lakukan. Sehingga itulah, Bu, manusia terkadang diuji oleh Allah dengan kesabaran. Insya Allah dengan kesabarannya ada hikmah, ada kebaikan yang akan didapatkan di depannya. Sama dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam, kalau memang itu perintah dari Allah, lakukan ayah, tidak usah ragu-ragu, ya. Sehingga karena memang iblis itu selalu menggoda, jangan, itu bukan perintah dari Allah. Lakukan, ayo sembelih, ayo korbankan. Akhirnya itulah ada peristiwa Jumratul Aqabah, Jumratul Ula, Usta Aqabah, yang disebut dengan melontar, yang dikatakan katanya melontar batu untuk iblis itu, Bu. Ya, artinya digoda lah istri Siti Hajar, ya, untuk dengan melarang untuk menyembelihnya. Ternyata Allah lebih mengetahui apa yang kita lakukan. Maka tadi di ayat tadi yang terakhir, fihi ayatun bainatun maqamu Ibrahim aman dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Tadi ayat yang 197 berarti Allah Maha Kaya dengan segala sesuatu. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi dan terjadi, dan terjadinya itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kesimpulannya, ketika seorang istri, ya Bu, kejadian-kejadian yang terjadi di keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yaitu termasuk daripada cinta sejati kepada Allah, dikorbankan
apa saja dikorbankan, baik itu keluarga, baik itu harta. Artinya kalau udah iman melekat di dalam diri kita, kita mantapkan, udah satu-satunya udah karena Allah. Kemudian yang kedua yaitu ikhtiar. Kita harus ikhtiar, mencari usaha, jangan diam. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghada. Cari duniamu dengan sebanyak-banyaknya seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan cari untuk akhirat tuh. Tapi jangan lupa untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati esok. Seimbang dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi segala sesuatu ketika ada urusan ikhtiar. Iya, ikhtiar. Dan juga tawakal kepada Allah. Di samping ikhtiar ke sana ke sini, kita berusaha bicara dengan teman dan sebagainya, ya tawakal, berdoa. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tahmim bil khair. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami dan sempurnakanlah daripada kesudahannya. Yang ketiga adalah keharmonisan keluarga. Ini Bu, keharmonisan keluarga yang dimaksud di sini adalah bermusyawarah dalam segala sesuatu urusan. Jangan diam. Suami dengan istri, kemudian keluarga atau orang tua dengan anak. Insya Allah ada jalan keluarnya. Jangan diam. Karena kalau masing-masing diam ya udah ada urusan yang nggak akan selesai. Gitu ya. Jadi dari ayat yang tadi kita meneladani daripada kehidupan keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adanya keharmonisan keluarga, satu sama lain bermusyawarah. Bagaimana nak, bapak ini diberikan Allah, diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Anaknya kan menjawab, silahkan. Kan gitu Bu, karena ada musyawarah. Kemudian juga kesimpulan yang tadi tiga itu adalah meneladani kehidupan keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan usaha atau juga tawakal kepada Allah serta keikhlasan dalam semua perbuatan. Artinya semua pekerjaan harus diikhlaskan. Nah, insya Allah akan mendapatkan keberuntungan dan keberhasilan. Ternyata awalnya pahit, akhirnya mendapatkan manis dalam hidup. Dan insya Allah kita mengambil daripada pelajaran surat Al-Imran ayat 195, 109 sampai 197, apa yang kita lakukan mudah-mudahan ya mengikuti daripada ayat itu dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin ada pertanyaan atau juga ada yang mau bertanya. Silahkan. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Mungkin nanti Ibu Ustazah saja yang bertanya. Oh iya. Boleh. Majelis dan semuanya. Iya. Yang menjawab, kami memberikan 3 pertanyaan Ibu. Iya. Ustazah. Nah, pada ibu-ibu mohon yang memang bisa menjawab dengan baik, dan nanti kami dari panitia akan memberikan 3 sebagai tanda cinta kasih dari Majelis Alim Khadijah. Jangan dilihat isinya, tetapi manfaatnya dan cinta kasih kami kepada ibu-ibu semuanya. Dan bukan karena tanda cinta kasih ini ibu-ibu mau hadir di sini, tetapi tentu karena memang kajian ilmunya yang kita butuhkan, yang kita harapkan. Baik, kita sampaikan kepada ibu saja untuk dapat memberikan 3 pertanyaan pada hari ini. Terima kasih. Iya. Baik, pertanyaannya tidak lepas dari apa yang saya sampaikan. Kalau ibu berarti tidak ada yang menjawab, berarti saya menyampaikannya kurang pas.
Berarti saya yang kurang memberikan respon yang baik kepada ibu nih ya. Ya baik, ibu jamaah, tadi saya bacakan ayat ya di dalam surat Ali Imran. Saya baca lagi bu, ibu sebutkan ayat berapa itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya. Ay, alhamdulillah ya bu. Yang lain perhatikan yang nunjuk. Dulu tunjuk tangan, nanti saya akan menyampaikan. Iya. Terus kepada ibu-ibu mohon maaf, yang bulan lalu memang sudah bisa menjawab, mohon bulan ini tidak menjawab. Kalau kita tahu boleh, tahu sebelahnya. Boleh, boleh. Karena seperti niatan kami, untuk kebersamaan. Betul. Dan cinta kasih kami. Iya bun. Ibu-ibu, Iya. nanti bulan depan boleh. Menjawab lagi. Tadi siapa? Tunjuk tangan. Oh, baik, kepada ibu. Oh nggak boleh. Oh tuh bun ini. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haji Hemi, tinggal di Gandul, Ganati. Terima kasih. Surat Al-Imran ayat 95. Iya. Betul. Ali Imran betul. Alhamdulillah, Ibu, semoga diterima tanda cinta kasih dari kami semuanya. Kemudian berikutnya, Ibu. Iya. Yang kedua, kesimpulan keluarga Imran itu diantaranya ada 3. Boleh disebutkan 2 saja. Ustazah yang mana? Siapa Bu Sejak? Ayo, yang duluan nih. Yang mana Bu? Iya boleh. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Izin menjawab pertanyaan. Kesimpulan dari keluarga Ibrahim adalah satu, ketulusan cinta. Ketulusan cinta. Ketulusan tawakal, ikhtiar dan doa. Iya. Ketulusan dalam bermusyawarah. Iya. Ketulusan di musyawarah. Iya. Betul. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon diterima Ibu, ada cinta kasih dari kami. Terima kasih banyak. Dan kemudian satu lagi Bu Ustazah. Iya. Yang susah Bu saja biar ada. Iya. Pelaksanaan ibadah haji ada rukun, ada wajib dan ada sunnah. Sebutkan salah satu rukun haji. Rukun bukan wajib. Rukun haji. Iya. Nah, siapa? Bisa jawab? Di belakang ada? Belakang? Ada? Depan? Ibu, Ibu bisa? Ayo rukun. Rafa. Rukunnya kurang tepat. Rukun aja bun, rukun. Iya. Masih belum tepat. Yang belah, nah iya. Ayo ibu, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rukun kelima. Rukun haji. Iya. Rukun ibadah haji. Salah satunya saja, kan itu ada 5. Salah satu aja disebutkan.
Kurang tepat. Ayo. Ujung. Ujung. Mohon maaf. Sudah duluan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Julia dari Bandung. Ibu mau isi menjawab salah satu rukun haji, yaitu di Padang Arafah. Apain tuh di Padang Arafah? Iya. Iya, di Padang Arafah ngapain? Iya, boleh. Sebut. Iya, termasuk salah satunya itu tadi udah disebut. Hukum. Iya. Gimana jamaah? Gimana jamaah wukuf kata di Padang Arafah? Betul? Wukuf di Padang Arafah? Gimana? Saja? Iya. Salah satu ya, salah satu saja. Tapi tadi sudah disebutkan dua. Tapi dia menyebutkan juga Muzdalifah. Ya, saya akan terangkan dikit masalah rukun dan wajib. Baik. Iya. Baik, Bu. Berarti kalau rukun adalah salah satu ibadah haji itu, meninggalkan salah satunya tidak sah. Meninggalkan ihram, kemudian juga tidak wukuf di Padang Arafah, tidak tawaf ifadah, ya kan? Kemudian tidak sa'i, tidak tahallul, maka hajinya tidak sah. Salah satu saja dari yang tertibkan 6. Salah satu ditinggalkan, tidak wukuf di Padang Arafah, maka hajinya tidak sah. Walaupun sakit bagaimanapun, orang misalnya sakit udah melalui banyak alat-alat, dia tidak wukuf, tidak ada di Arafah waktu haji, maka dia nggak haji. Karena al-hajju Arafah, haji adalah wukuf di Padang Arafah. Itu salah satu rukun haji. Kalau yang Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah itu wajib. Boleh tidak bermalam, misalnya yang sakit tadi diantar langsung ke rumah sakit habis wukuf, kan dia nggak ke Muzdalifah. Nah, berarti dia itu namanya rukun wajibnya. Kalau wajib boleh diganti dengan yang lain, yaitu dengan pembayaran dam. Kalau wukuf tidak bisa diganti dengan dam. Jadi kalau rukun nggak bisa diganti, gitu aja. Berarti kalau dia tidak melakukan salah satu rukun, berarti hajinya tidak sah. Terjadi di 2015 ketika pada waktu itu saya sebagai petugas, namun bukan jamaah saya. Ketika itu kan belum tanggal 5, 6, 7 kita udah nggak dikasih nasi, Bu. Nggak dikasih nasi tuh tanggal 2015. Jadi kita bawa perlengkapan beli nasi. Dia izin sama istrinya, sedangkan mau diangkat ke wukuf itu jam 11. Tuh. Ternyata dia nggak kembali, Bu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, itu ya. Nah, banyak yang tanya, kalau seandainya dia itu tidak wukuf, Bu Haji, ketemulah di tanggal 17 dia tidak wukuf, apakah dia haji? Ya tidak. Walaupun sampai 40 hari pun dia bersama dengan jamaah, namun itulah Ibu ya, karena dia tidak wukuf berarti harus berangkat lagi tahun depan kalau mau menyandang haji. Makanya itulah, Bu, kenapa ada ilmu manasik haji, ada juga KBHU. Artinya kalau memang kita disuruh atau diperintahkan untuk tidak banyak keluar, ya ikuti pimpinan gitu maksudnya. Karena dia keluar begitu saja, tidak izin sama pimpinan, dia keluar izin sama istrinya tidak bicara. Nah, itu makanya kan kurang musyawarah tadi. Kalau kurang musyawarah kan akibatnya juga fatal. Makanya keluarga kita juga harus adanya musyawarah antara suami istri dan juga dengan anak-anak kita, sehingga kita menghasilkan yang terbaik. Itulah meneladani kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita semua keluarga yang merupakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Sudah? Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menjawab.
Saatnya bagi yang muda-muda gitu. Pas di hari wukuf kebetulan dia datang bulan. Terus itu gimana? Oh iya. Terima kasih. Iya. Kalau memang pas lagi Wukuf, beliau men. datang pulang. Iya. Nah, itu bagaimana? Iya. Baik, saja. Alhamdulillah, pertanyaannya bagus. Wukuf itu adalah merupakan rukun di waktu ibadah haji. Jadi siapapun dia harus ada di tempat Arafah. Karena al-hajju Arafah. Baik dia itu dalam kondisi haid. Apa sih melaksanakan wukuf di padang Arafah? Yaitu kita melaksanakan ibadah, ya. Kemudian zuhur asar kita jamak takdim, mendengarkan khutbah, berzikir, baca Quran. Bagaimana dengan yang haid? Ya tetap ada di tempat itu, namun dia tidak baca Quran, kan gitu, tidak sholat. Nah, yang sakit aja Bu di mobil ambulan. Iya, lah itulah yang disayangkan. Makanya kalau ibadah haji, ketika dokter mengatakan yang muda kalau bisa harus tahu tanggal datang haidnya. Jangan sampai nanti terbentur dengan hari yang luar biasa yang dikerjakan, misalnya tempat-tempat yang seperti wukuf, kemudian tawaf ifadah, apalagi yang muda, pokoknya ikuti yang disarankan. Apakah dia sah hajinya? Ya tetap sah. Bagaimana dengan tawafnya? Kan tawaf harus bersih. Dia tunggu dia suci dulu baru tawaf ifadah. 3 hari, 4 hari ya tetap. Orang-orang udah tawaf ifadah dia mah nunggu sampai bersihnya gitu ya. Nah, iya. Ini banyak memang. Ya kadang dia nggak sah karena dia haid, tidak. Ya, cuma dia agak sayang orang-orang baca Quran enggak, orang sholat di situ. Ya kan namanya sholat 5 waktu belum tentu nanti balik lagi. Karena saya katakan orang haji ini yang pertama mungkin yang terakhir. Bisa jadi karena ibu berangkat tahun ini, saya katakan di 2026 baru bisa berangkat lagi, peraturannya 18 tahun yang akan datang. Dulu 10, sekarang 18. Iya. Kalau misalnya ibu berangkat udah 5 tahun, udah pulang 5 tahun, ibu mau daftar lagi, pasti tertolak Bu. Makanya saya katakan berangkat haji tahun ini di 2026 berarti niatkan ya udah, mungkin ini yang pertama dan yang terakhir. Kalaupun masih panjang umur ya 18 tahun lagi kan baru bisa daftar lagi gitu ya. Tapi hajinya daftarnya di awal. Anak 5 tahun sekarang boleh didaftarkan haji. Termuda dari Gandul Bu. Termuda jamaah haji dari Gandul, usia 15 tahun. Namanya Nabil. Kebetulan ponakan. Iya, anaknya cucunya mantan lurah Pak Haji Saimin. Adik ponakan atau gimana ya? Anak Haji Marzuki ya, gitu. 15 tahun Bu. Tertua 101. Enggak, bukan dari kita. Kita yang tertua 86. Iya. Baik, terima kasih Bu Ustazah, terima kasih ibu-ibu semuanya. Ustazah, tadi itu semua yang saya perhatikan beliau ibu-ibu jadi menyimak dengan Amin. serang ketika mau menjawab grogi, hilang semuanya ya ibu-ibu ya. Jadi makanya akhirnya ada yang tidak berani menunduk tangan, tapi nggak apa-apa. Nanti bulan depan jangan takut lagi, tunjuk tangan salah tidak dihukum ibu ya. Kita bersama-sama ya, jadinya tetap beranikan untuk menjawab supaya kita juga tahu bahwa hari ini kita sudah menyimak kajian dengan baik, dengan hikmah, dan apa yang kita inginkan mudah-mudahan memang tercapai semuanya, dan kita beranikan dengan menunjuk tangan untuk menjawab, dan kalau salah tidak apa-apa, tidak akan dihukum ya. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Ibu Ustazah Maulana Hajah Mas Masjid di MAG yang sudah memberikan ilmunya,
mengenai belajar tawakal seperti ibunda Siti Hajar, ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam serta keikhlasan Nabi Ismail alaihissalam. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Ustazah, dan tentunya sebelum kita lanjut ke doa, kita akan membacakan sedikit biografi dari Ibu Ustazah. Tentu ibu juga sudah banyak yang tahu, tapi saya kenal semua. Masih kok tadi bobotnya bagus banget dia ceramahnya. Ini beliau itu siapa sih kira-kira? Nah, mari sedikit banyak Ibu mau izin Ustazah, saya sampaikan beliau adalah Ibu Hajah Ibu Dr. Hajah Imas Masditi MAG. Beliau sebagai Sekretaris Komisi PKK MUI Kota Depok, Bendahara IPHI, yaitu Ikatan Persatuan Haji Indonesia Kota Depok, Masya Allah. 3. Ketua Pokja 1 TP PKK Kota Depok. 4. Ketua Yayasan Haji dan Umroh Muslimat NU Kota Depok. Masya Allah. Makanya tadi betul-betul kajiannya mengenai haji dan umroh sangat-sangat menyentuh kita semua ya Ibu ya. Mudah-mudahan bukan hanya kajian, tapi selesai dari ini kami mohon Ibu paket komplit dengan doanya Bu Ustazah. Doakan kami semua Amin. yang hadir pada hari ini di majelis ilmu hari ini, mudah-mudahan yang sudah pergi haji diberikan kesehatan, dapat pergi haji lagi ataupun berangkat umroh, dan yang belum pergi haji akan disegerakan pergi haji. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk yang berikutnya dilanjutkan dengan doa, dan nanti akan kita tutup pengajiannya. Pada Bu Ustazah kami berserah untuk memimpin doanya. Baiklah, sebelumnya kita baca suratul Fatihah, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majelis taklim Khadijah yang dibentuk baru 1 tahun ini insyaallah berkembang dan juga berkah, diberikan kesabaran dan juga diberikan kekuatan ketika ujian dan cobaan yang menerpa dalam satu majelis taklim itu sudah biasa, namun insyaallah mudah-mudahan Allah akan memberikan pertolongan untuk majelis taklim ini, dan Pak Ita juga mudah-mudahan diberikan kesabaran. Dan hari ini pula kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dalam hidup kita dan kita jalankan ibadah dengan sebaik-baiknya sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bisyafa'atil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna wa man ma'ana min ahsani ahlil khair. Allahumma hassil muradana bil khair, Allahumma hassil muradana bil khair, Allahumma hassil muradana bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma ballighna wa balligh man ma'ana ila haji baitillahil haram wal umrah, khususan jamaah Majelis Ta'lim Khadijah ila baitil haram bi ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam marratin ba'da marrah. Rabbana taqabbal minna du'a'ana min kulli hajatina Allahumma ij'alna wa auladana wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil rizqi wa ahlil taqwa wa ahlil Qur'an wa ahlil ibadah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Allah kabul. Allahumma fi ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Ibu Ustazah yang telah membacakan doa terbaiknya dan terindahnya dan sudah dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita dijabah oleh Allah. Amin ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada ibu-ibu, mari sama-sama kita niatkan hari ini untuk dapat beribadah berangkat umroh dan haji. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan doa-doa dari Ibu Ustazah tadi, mudah-mudahan Allah jabah semua. Amin. Baik, Ibu, rangkaian acara satu persatu sudah terlaksana. Maka ibu-ibu jemaah Majelis Ilmu Khadijah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, seluruh rangkaian acara pengajian kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat serta menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meneladani kemuliaan akhlak Ibunda Khadijah Al-Kubra. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dan sikap saya yang kurang berkenan dalam menyajikan pada pengajian pada hari ini sebagai pembawa acara. Dan tentu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kakak Ita dan jajarannya yang telah menyiapkan semuanya dengan sangat baik dan berjalan dengan lancar. Amin. Mari kita akhiri pengajian kita hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Baik Ibu, dengan sama-sama ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustazah. Allah Boleh berkenan untuk foto bersama-sama. Boleh. Quran